Beliau kemudian menyampaikan secara gamblang bagaimana muasal adanya Wali Pitu tersebut. Sebenarnya ide tempat ziarah itu idenya saya. Kemudian saya ketemu Habib Thoyib. Namun ada perbedaan. Kalau menurut situs Al-Jamali itu murni inisiatif dari Habib Thoyib dengan berdasarkan petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Demikianlah kalimat yang belakangan ini cukup populer. Nampaknya kalimat ini juga terbukti setidaknya dalam pelurusan sejarah secara khusus berkenaan dengan Wali Pitu. 2 kali kami mengulas tentang Wali Pitu itu yang sebenarnya sudah lama banyak meminta kepada kami agar mengulas hal tersebut. Namun karena jarak yang cukup jauh ya, untuk ke Bali itu tidak mudah bagi saya tentunya. Alhamdulillah sahabat kami Zain Imanadi dari Alap-Alap Mataram sedang ada tugas di sana, dan kebetulan beliau menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Datu Aceh ya, seperti yang kami ulas, juga menemui anggota Les Bumi di sana dan berziarah ke 2 makam keramat di tempat yang sama yang umum disebut dengan keramat kembar, yakni makam Maulana Yusuf Al-Baghdadi atau Al-Baghdadi, yang satunya lagi adalah makam Habib Zainal. 2 makam ini masuk dalam lingkup Wali Pitu, dan dari sinilah kemudian kami mencoba melacak baik secara digital ataupun wawancara tentang siapa Wali Pitu. Ternyata Wali Pitu adalah buatan dari seorang Habib yang tertera juga dalam sebuah buku berjudul Sejarah Wujudnya Makam Sab'atul Aulia Wali Pitu di Bali, yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Niriboyo, Kediri, Jawa Timur 1998 yang lalu. Pembuatnya adalah Habib Thoyib Zain Arifin Asgaf. Yang dari sini kemudian kami mencoba melacak kepada situs milik dari jamaah manakib Habib ini, yakni Al-Jamali. Al-Jamali singkatan dari Jawa, Madura, Bali, dan dari sinilah sebagaimana yang telah kami ungkap, akhirnya jelas bahwa Wali Pitu pelacakannya juga menggunakan ilmu rongsen makam, kemudian didukung oleh tur-tur ziarah, travel penyedia layanan untuk ziarah Wali Pitu sampai ramai, bukan hanya dari kalangan Jawa Timur, juga ada dari Banten, Lampung, dan sebagainya. Silakan Anda untuk menonton tayangan kami beberapa edisi yang lalu ya bagi yang belum. Nah, alhamdulillah pula memang kebenaran mencari jalannya sendiri. Tanpa diduga ternyata setelah acara di Banyuwangi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Alwi Nur Alam, kemudian Tubagus Mugi Nur Fadil, ada acara di Bali yang digelar oleh PCNU Denpasar ya. Di sini ya, pada sesi tanya jawab, nama Wali Pitu itu beberapa kali disebut, dipersoalkan pula. Dan di sini pula ternyata sebagaimana kami yang telah setir edisi yang lalu ya, seorang kiai sepuh mengungkapkan realitas awal dari Wali Pitu tersebut. Beliau adalah Rois Syuriah pimpinan wilayah NU Bali Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Hadi Al-Hafid. Namun ada perbedaan. Kalau dalam penyampaian Kiai Nur Hadi, beliau berawal dari keinginan agar orang-orang yang silaturahim ke kediaman beliau itu kemudian berziarah ke makam-makam keramat, bukan ke sumur, bukan ke Kutil Sanur dan sebagainya. Sedangkan menurut situs Al-Jamali itu murni inisiatif dari Habib Thoyib dengan berdasarkan petunjuk sebagaimana yang telah kami ulas.
Nah, bagaimana penyampaian dari Kiai Nur Hadi berkenaan dengan Wali Pitu itu yang disampaikan dalam sesi tanya jawab pada acara di Bali tersebut? Kita simak kilasannya berikut ini. Masalah Wali Pitu, ini saya ikut andil memberikan masukan. Sebenarnya ide tempat ziarah itu idenya saya. Kemudian saya ketemu Habib Thoyib, saya bilang, Bib, tolong diteliti itu nasabnya, sanadnya, keilmuannya, amaliannya. Yang penting saya itu untuk mengalihkan pandangan orang Jawa Barat. Maaf ini Kiai, kebetulan di pondok saya itu sering ketemuan orang Jawa Barat. Ke rumah ketemu saya, ndonga metu. Habis itu kemana? Ke Kuta ndelok sumur. Itu Yai. Jadi oh gitu ya. Itu dari saya ndonga ape-ape khusyuk, keluar dari rumah saya, keluar ke Kuta. Ke Sanur ndelok sumur-sumur itu, susune dijemur itu loh. Enggak sampai. Itu kelakuannya orang Jawa Barat. Lah, saya punya inisiatif gimana caranya itu mengalihkan dari itu untuk religi. Itu saya pakai berpikir, wah enak gawe tempat ziarah ini. Tapi saya tidak menyebutkan itu wali, ndak. Wong sholah yang patut diziarahi. Yang menamakan Wali Pitu itu Habib Thoyib dari Surabaya. Monggo sampean, saya ditengkan orang Muhammadiyah, bok dia itu sok-sok tahu layar wali ya ilah wali. Saya bukan wali, saya wali murid itu loh. Jadi yang dinamakan itu Habib Thoyib. Nah, sampean protes Habib Thoyib, jangan protes saya. Nah, saya intinya itu tadi, orang Jawa Barat yang ziarah ke saya supaya tidak maksiat, gimana caranya itu tok ya, maaf. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Yai Nur Hadi itu tampak beliau prihatin ya terhadap kiai-kiai atau siapapun yang silaturahmi ke beliau, kemudian udah baik-baik keluarnya malah ziarahnya ke sumur. Maka beliau berinisiatif bagaimana ada tempat peziarahannya. Nah, tidak menyebutkan Wali Pitu, sebab Wali Pitu itu kata beliau tadi dari Habib Thoyib. Dan dari sini menjadi jelas bahwa pewalian, penyebutan istilah itu dari Habib Thoyib, sementara Yai Nur Hadi hanya sebagai inisiator dalam tanda petik dengan harapan agar menghindari maksiat, lalu minta dicarikanlah makam-makam keramat. Di kolom komentar juga ada yang mengatakan bahwa beliau berinisiatif seperti itu ya, pertama sebagaimana disampaikan untuk menghindari tamu-tamunya pergi ke tempat maksiat, kedua saat-saat itu ya saat-saat yang husnudzon bahwa Habib itu dzurriyyah Nabi, mungkin dikiranya ya namanya kiai sepuh ya polos, dikiranya Habib-habib itu memang memiliki spiritual yang tinggi sehingga bisa melacak makam-makam waliullah, tapi nyatanya sebagaimana yang terjadi. Terkait hal ini juga beliau tak segan-segan untuk meminta maaf dan mohon juga untuk diteliti. Kita simak lagi uraian beliau. Tapi jangan nyalakan saya kalau ide itu saya, kemudian yang menetapkan saya, bukan. Saya tidak menetapkan itu wali, tidak. Hanya wong soleh yang patut disiaroi. Tok. Terus dinamakan Wali Pitu. Itu karepe Habib Thoyib itu mbok. Lanjutkan peneliti monggo. Ini sejarahnya seperti itu ya. Jadi maaf kalau sekarang viral dan sampai merasa tersesat dengan ziarah sana, ya monggo sampean teliti sih. Ojo iki anu ojo sih. Teliti bener ya. Baru durung monggar. Terima kasih Bapak. Jadi biar kami hormati, demikian keterangan saya, dan sekali lagi monggo. Jadi apa yang sampaikan para kiai tadi ini diamati, dicamkan, dipahami benar.
Mudah-mudahan saya sendirian untuk siraman rohani yang segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini tampak terbukti bahwa kebenaran akan mencari jalannya dengan peristiwa yang tidak sengaja ya kawan. Kami ada tugas di sana, kami menayangkan, alhamdulillah ya Imad di sana, dan ketika di sana dalam acara itu masalah wali pitu dipersoalkan sehingga ramai, dan kemudian Yai Nur Hadi menyampaikan sebagaimana tadi kita simak videonya. Dari sini setidaknya ada beberapa hal ya. Pertama, betapa seorang kiai yang polos menganggap bahwa Habib itu turunan Nabi, husnudzonnya seperti itu, dan Habib Thayyib ini pengasuh dari Jam'iyah Manaqib Al-Jamali, pasti husnudzon beliau almarhum Habib Thayyib sudah almarhum ya, itu memiliki tingkat spiritual yang tinggi sehingga mempercayakan ke beliau. Ternyata realitasnya sebagaimana yang kita ketahui. Kedua, diakui atau tidak, kesadaran ini muncul bahkan mungkin ya termasuk Yai Nur Hadi setelah ada penyampaian Kiai Imad. Ini satu hal yang harus kita syukuri. Bagaimana menurut Anda? Silakan memberikan analisanya di kolom komentar yang konstruktif ya. Dan semoga PWI atau Organisasi Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah yang baru saja dibentuk di Bali bisa merealisasikan tugas dalam pelurusan hal ini. Dan semoga semuanya berjalan lancar dan tetap sesuai dengan koridor ilmu kesejarahan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Semoga Anda dapat memahami dari semua apa yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.